Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang persamaan linear satu variabel, maka hari ini kita akan membicarakan pertidaksamaan. Apa bedanya persamaan dan pertidaksamaan? Kalau persamaan, maka tanda hubung yang kita gunakan adalah tanda sama dengan. Sedangkan pada pertidaksamaan, kita mengenal ada tanda lebih besar, tanda lebih kecil, tanda lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Dan tanda ini yang akan kita gunakan pada pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian, kalau pada persamaan linear satu variabel, kalian hanya memperoleh satu himpunan penyelesaian saja, artinya satu anggota saja, sedangkan pada pertidaksamaan, kalian akan mendapatkan beberapa anggota himpunan penyelesaian. Nah, sekarang di sini saya juga sudah menuliskan beberapa soal yang akan kita coba kerjakan. Soal yang pertama adalah 6 ditambah 3x lebih kecil dari 12. Sama seperti soal-soal sebelumnya pada persamaan linear variabel, kita memiliki dua ruas. Yang pertama adalah ruas kiri, kemudian ruas kanan. Dan di sini kalian akan memindah ruaskan persamaan suku yang memiliki variabel ataupun yang tidak memiliki variabel dikumpulkan dengan suku-suku yang sejenis. Kita lihat contohnya yang pertama, 6 ditambah 3x lebih kecil dari 12. Nah, di sini kita akan meletakkan 3x di ruas kiri, maka hasilnya adalah 3x. Kemudian tanda hubungnya adalah tanda lebih kecil. Di ruas kanan ada bilangan 12, kita tuliskan terlebih dahulu. Berikutnya yang akan kita pindahkan adalah bilangan 6. Dari ruas kiri kita pindah ke kanan. Dia di ruas kiri positif, pindah ruas jadi negatif. Sehingga 12 dikurang 6. Langkah yang kedua adalah kalian mengurangi yang ada di ruas kanan. Yang di ruas kiri kita biarkan karena dia hanya satu sukunya, yaitu 3x saja. Kemudian lebih kecil dari 12 dikurangi 6 itu sama dengan 6. Maka 3x lebih kecil dari 6. X sama dengan berapa? X lebih kecil dari 6 per 3. Maka nilai X lebih kecil dari 2. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaian dari 6 dikurang 3x lebih kecil dari 12 itu adalah bilangan yang lebih kecil dari 2. Bilangan yang lebih kecil dari 2, kita mulai dari tak berhingga sampai dengan 1. Kenapa sampai 1? Karena di sini kurang dari 2, maka bilangan 2-nya tidak kita masukkan. Untuk menuliskan himpunan, maka kalian gunakan tanda kurung kurawal. Karena bilangannya dimulai dari tak berhingga, maka kalian boleh menuliskannya dengan menggunakan tanda titik 3 kali. Kemudian kalian menggunakan tanda koma. Dan boleh kalian menuliskan 3 angka sebelum angka 2. Berarti dimulai dari negatif 1,0,1. Kurung kurawal tutup. Ini adalah himpunan penyelesaian untuk nilai X yang lebih kecil dari 2. Nah, kalau kita menggunakan garis bilangan, kita akan buat garis bilangannya seperti ini. Tanda panahnya jangan lupa ke kanan dan ke kiri. Kemudian di sini saya tuliskan 0, 1, 2. Berikutnya, di ruas kiri ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Karena nilai X-nya lebih kecil dari 2, maka pada bilangan 2 kalian letakkan noktah seperti ini. Karena di sini tandanya lebih kecil, tidak ada sama dengan, maka noktahnya kalian biarkan dalam bentuk lingkaran kosong seperti ini. Dan tanda lebih kecil artinya kalian harus meletakkan tanda panah dan arahnya ke kiri. Kemudian daerah kiri kalian beri arsiran
seperti ini. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian di mana nilai X lebih kecil dari 2. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, di sini ada 4y, kita tambah dengan 2 lebih besar sama dengan 2y dikurang 2. Sama dengan persamaan linear satu variabel, kita kumpulkan yang punya variabel di ruas kiri, yang tidak punya variabel kita kumpulkan di ruas kanan. Tapi tidak selalu harus di ruas kiri. Yang punya variabel pun boleh kita kumpulkan di ruas kanan. Hanya karena kita terbiasa dengan meletakkan variabel di ruas kiri, saya akan meletakkan variabel di ruas kiri. Nah, di sini yang di ruas kiri adalah 4y. Kemudian 2y dari ruas kanan saya pindahkan pula ke ruas kiri, berarti negatif 2y. Berikutnya jangan lupa ada tanda hubung. Di sini tanda hubung yang digunakan adalah tanda lebih besar sama dengan. Berarti di sini lebih besar sama dengan yang ada di ruas kanan bilangannya adalah negatif 2. Yang di ruas kiri ada positif 2, kita pindahkan ke ruas kanan jadi negatif 2. Sekarang untuk ruas kiri kita kurangi 4y dikurang 2y sama dengan 2y. Tanda lebih besar sama dengan negatif 2 dikurang 2 sama dengan negatif 4. Berikutnya, karena 2y artinya adalah 2 kali y. Maka sekarang bilangan 2 kita pindahkan ke ruas kanan. Yang tadinya merupakan pengali untuk variabel y. 2 pindah ruas ke kanan menjadi pembagi untuk bilangan negatif 4. Maka y lebih besar sama dengan negatif 4 dibagi 2. Y lebih besar sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita lihat bagaimana himpunan penyelesaiannya. Untuk himpunan penyelesaian Y yang bilangannya lebih besar dari negatif 2. Lebih besar sama dengan negatif 2. Karena dia lebih besar, maka arahnya ke kiri. Berarti bilangan-bilangan yang berada di sebelah kiri dari negatif 2. Dan karena di sini negatif 2, di sini ada tanda lebih besar sama dengan, ada tanda sama dengan, berarti negatif 2-nya kita masukkan ke dalam himpunan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu akan sama dengan negatif 2, kalian masukkan terlebih dahulu. Berikutnya negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kita buat seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat dari garis bilangannya, kita buat garis bilangan di sini. Di sini ada 0, kemudian di sebelah kiri 0 ada negatif 1, di sebelah kiri negatif 1 ada negatif 2, di sebelah kanan 0 ada 1, di sebelah kanan 1 ada 2, sebelah kanan 2 ada 3. Nah, sekarang kita lihat di sini karena tadi y lebih besar sama dengan negatif 2, maka pada bilangan negatif 2 kalian berikan noktah. Ini. Kemudian karena di sini tanda hubungnya ada tanda sama dengan, maka noktah di sini harus kalian hitamkan atau kalian tutup penuh semuanya. Ini kita penuhkan. Nah, kalau di negatif 2 ini sudah kita berikan noktah, berikutnya karena tanda ini adalah lebih besar, dari noktah ini kita buat tanda panah ke sebelah kanan. Ini kenapa? Karena y-nya lebih besar dari negatif 2, arahnya ke kanan. Berikutnya, di panahan ini kita arsir, berikan daerah yang diarsir. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari y lebih besar sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh yang ketiga. Di sini ada bentuk pecahan persamaan ataupun pertidaksamaan linear satu variabel. X ditambah 1/4 ditambah 1/4 lebih kecil dari X ditambah 1/3. Untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, kalian bisa
menyamakan penyebut terlebih dahulu, atau kalian langsung melakukan kali silang. Jadi X ditambah 1/4 lebih kecil dari X ditambah 1/3. Untuk mempermudah, kita lakukan kali silang. Jadi X ditambah 1 yang di atas kita kalikan dengan 3 di sini. Berarti 3, ingat, gunakan tanda kurung terlebih dahulu untuk mengalihkan bilangan 3 terhadap X ditambah 1. Kenapa? Karena di sini ada 2 suku. Karena kalian harus melakukan distributif perkalian. Jadi saya sarankan jangan langsung mengalihkan, tapi gunakan tanda kurung terlebih dahulu. X ditambah 1, kurung tutup. Berikutnya lebih kecil. Nah 4 kita kalikan dengan X ditambah 1. 4 kurung buka, X ditambah 1. Langkah yang kedua adalah kalian buka kurungnya, maka kalian lakukan perkalian 3 pada X dan 3 pada 1. Di sini kalian kalikan 3 dengan X, berarti 3X. Kemudian kalian kalikan lagi 3 dengan positif 1, hasilnya adalah positif 3. Lebih kecil, 4 kali dengan X, hasilnya adalah 4X. 4 kali 1, hasilnya adalah positif 4. Maka yang berikutnya, kalian kumpulkan yang punya suku yang sama di ruas yang sama. Sekarang kita kumpulkan di sini karena ada 3X dan 4X ada di ruas kanan. 4X dari ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti di ruas kiri 3X. 4X-nya pindah ruas jadi negatif 4X. Tanda hubungnya lebih kecil. Kemudian yang di ruas kanan ada 4. Dan yang di ruas kiri positif 3 pindahkan ke ruas kanan jadi negatif 3. Berikutnya 3X kita kurangi dengan 4X. Hasilnya adalah negatif 1X. Lebih kecil dari 4 dikurang 3. Sama dengan 1. Untuk pertidaksamaan linear variabel, di sini kalau kita memperoleh variabel bertanda negatif, maka kalian harus merubah tanda lebih besar atau lebih kecil menjadi sebaliknya. Nah, karena di sini tandanya lebih besar, maka kalian harus membalikkan tandanya menjadi tanda tanda di sini lebih kecil, maka kalian harus membalikkan tandanya menjadi tanda lebih besar. Maka nilai X positif menjadi lebih besar, ini dibalik tandanya, ingat, 1 dibagi negatif 1. Maka hasilnya X lebih besar dari negatif 1. Untuk nilai X yang lebih besar dari negatif 1, kita lihat di sini untuk himpunan penyelesaiannya, kalian buat lagi garis bilangan. Karena dia lebih besar, maka arahnya ke kanan. Saya buat dari sini 0, kemudian di sini negatif 1, negatif 2, 1, 2, 3. Di bilangan negatif 1, kalian berikan noktah. Karena tidak ada tanda sama dengan, maka noktahnya kita kosongkan. Dan arahnya itu ke kiri. Kemudian kalian berikan arsiran di daerah himpunan penyelesaiannya. Dan himpunan penyelesaiannya ini akan sama dengan, kita mulai dari 0. Kenapa? Karena di sini lebih besar dari negatif 1. Maka himpunan penyelesaiannya 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan seterusnya kalian boleh tuliskan dengan tanda titik 3 kali. Ini untuk soal nomor 3. Terakhir, kita lihat soal nomor 4. 2X dikurang 3/4 lebih kecil dari X dikurang 15/4. Nah, untuk masalah seperti ini, kalian saya minta melakukan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Jadi penyebutnya kita buat sama semuanya 4. Sehingga di sini untuk 2X kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut sama dengan 4. Kalau kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut 4, maka
kita kalikan 4 dengan 2x. Hasilnya adalah 8x. Di sini boleh kalian ubah jadi 2x per 1 dan x per 1. 4 dibagi 1 sama dengan 4, dikali 2 sama dengan 8x. Kita kurangi dengan 3 per 4, lebih kecil dari ini juga yang x kita buat pecahan dengan penyebut sama dengan 4. 4 kita bagi 1, hasilnya 4, kita kalikan dengan x, hasilnya adalah 4x. Dikurangi 15 per 4. Nah sekarang kalian perhatikan di ruas kiri dan ruas kanan, karena penyebutnya semua sudah sama dengan 4, sudah sama ruas kiri ruas kanan, maka penyebutnya boleh kalian coret atau kalian hilangkan. Seperti ini. Sekarang yang kalian tuliskan adalah bilangan-bilangan yang tidak dicoret. Berarti di sini 8x dikurang 3 lebih kecil dari 4x dikurang 15. Nah, langkah selanjutnya kita kumpulkan yang punya variabel di ruas yang sama, yaitu ruas kiri. Berarti si 8x kita kumpulkan dengan 4x. 4x kita pindah ke kiri, berarti di sini di ruas kanan di ruas kiri tetap 8x. 4x-nya dari ruas kanan pindahkan ke kiri menjadi negatif 4x. Tanda hubungnya lebih kecil. Kemudian bilangan negatif 15 yang ada di ruas kanan kalian tuliskan kembali negatif 15. Negatif 3 yang ada di ruas kiri kalian pindahkan ke kanan jadi positif 3. Sampai di sini kita lanjutkan kembali. 8x kita kurangi dengan 4x, hasilnya adalah 4x lebih kecil dari negatif 15 ditambah 3 sama dengan negatif 12. Untuk langkah berikutnya, berapa nilai x? X lebih kecil dari negatif 12 dibagi 4, sehingga x lebih kecil dari negatif 3. Nah, sampai di sini kita tinggal menentukan himpunan penyelesaian dari nilai x yang lebih kecil dari 3. Karena lebih kecil dari 3, maka dia ada di sebelah kiri dari negatif 3. Artinya dia semakin negatif, itu himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk yang seperti ini saya buat garis bilangannya. Kita mulai dari negatif 3 di sini. Kemudian di sini ada negatif 4. Negatif 5, negatif 6. Dari negatif 3 saya beri tanda atau beri noktah. Karena dia tidak menggunakan sama dengan, maka noktahnya tidak kita isi dengan penuh. Berikutnya, karena di sini tandanya lebih kecil, maka tanda panahnya atau arah panahnya itu ke arah kiri. Kalian buat ke arah kiri. Dan kalian arsir daerah himpunan penyelesaiannya seperti ini. Kemudian kalian tuliskan himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya akan sama dengan kurung perawal. Karena daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kiri, berarti kita mulai dari tidak berhingga. Maka di sini boleh kalian tulis dulu titik 3 kali, koma. Kita masukkan dari negatif 6, kemudian negatif 5, negatif 4. Negatif 3 tidak kita masukkan. Kenapa? Karena dia lebih kecil dari negatif 3. Kita kasih kurung perawal tutup di sini. Nah, lebih kecil dari negatif 3 berarti angka negatif 3 itu tidak kita masukkan ke dalam himpunan penyelesaiannya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk soal dari pertidaksamaan linear satu variabel.